akan membahas sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel ini memiliki bentuk umum, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Ini adalah persamaan 1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Ini adalah persamaan kedua. Dan selanjutnya A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini adalah persamaan ketiga. Kenapa disebut dengan 3 variabel? Karena di persamaan ini terdapat 3 buah variabel yang akan dicari nilainya, yaitu X, Y, dengan Z. Kita langsung ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi substitusi. Nah, sebenarnya SPLTV ini bisa diselesaikan dengan cara yang pertama eliminasi, kemudian substitusi, dan yang ketiga eliminasi substitusi. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama ini 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Itu kita namakan dengan persamaan 1. Kemudian 3X dikurang Y ditambah 4Z sama dengan 19, kita namakan dengan persamaan 2. Kemudian 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21, kita namai dengan persamaan 3. Nah, langkah pertama yaitu kita mengeliminasi boleh persamaan 1 dengan 2, boleh persamaan 1 dengan 3, ataupun persamaan 2 dengan 3. Di sini pada langkah pertamanya saya akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya. Kemudian persamaan 2-nya juga kita tulis di bawahnya. Kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Boleh X, boleh Y, dan boleh Z. Nah, cara menghilangkannya adalah kita menyamakan dulu koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Nah, kalau misalnya sudah ada yang sama, bisa langsung kita kurang atau kita tambah. Tapi di sini kan berbeda ya, jadi kita samakan dulu. Misalnya di sini saya akan menghilangkan variabel X. Di yang atas itu koefisiennya 2, yang bawah itu 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kalau misalnya kesulitan menentukan KPK-nya, bisa langsung saja yang atas ini kan 2, yang bawah 3. Berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Langsung kita balik seperti itu saja ya, kalau kesulitan menentukan KPK-nya. Kemudian kita kalikan 2X dikali 3 hasilnya adalah 6X ditambah 2Y dikali 3 6Y, 3Z dikali 3 9Z sama dengan 22 dikali 3 66. Selanjutnya yang bawahnya 3X dikali 2 6X, negatif Y dikali 2 negatif 2Y, 4Z dikali 2 positif 8Z sama dengan 19 dikali 2 38. Nah, di sini 6X, yang bawah 6X, supaya dia menjadi 0 diapakan? Dikurang. Nah, kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif koefisiennya, kita kurang. Tapi kalau tandanya berbeda, salah satunya positif atau salah satunya negatif, itu tandanya di sini ditambah, seperti itu ya. Kemudian 6Y dikurang negatif 2Y, hasilnya adalah 8Y.
9Z dikurang 8Z, hasilnya adalah 1Z atau kita tulis Z saja, sama dengan 66 dikurang 38, hasilnya adalah 28. Nah, ini kita namakan dengan persamaan keempat, seperti itu. Langkah selanjutnya yang kedua, kita mengeliminasi lagi. Eliminasi. Tadi kan sudah persamaan 1 dan 2. Boleh persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3. Di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, kita tulis dulu. 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 22. Kemudian persamaan ketiganya 5x ditambah y tambah 2z sama dengan 21. Selanjutnya sama, kita eliminasi. Kalau di langkah sebelumnya kita mengeliminasi variabel x, di langkah keduanya ini kita juga harus mengeliminasi variabel x-nya. Jadi harus sama yang dieliminasi. Kalau misalnya sebelumnya y, berarti yang di langkah kedua ini juga y. Jadi di sini kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 2. Selanjutnya dikalikan 2x dikali 5 10x, 2y dikali 5 10y, 3z dikali 5 15z sama dengan 22 dikali 5 110. Selanjutnya 5x dikali 2 10x, kemudian y dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2y. 2z dikalikan 2z dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 4z sama dengan 21 dikali 2, hasilnya adalah 42. Kemudian kita kurang 10y dikurang dengan 2y, hasilnya adalah 8y. 15z dikurang 4z, hasilnya adalah positif 11z sama dengan 110 dikurang 42, hasilnya adalah 68. Nah, ini adalah persamaan kelima. Setelah kita memperoleh persamaan keempat dan persamaan kelima, ini merupakan bentuk persamaan linier dua variabel, yang variabelnya y dengan z. Langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima. Kita tulis terlebih dahulu persamaan keempat dan kelimanya. Perhatikan di sini, variabel y, koefisien dari variabel y itu sudah sama-sama 8. Nah, karena sudah ada yang sama, tidak perlu lagi kita kalikan seperti yang ini. Jadi langsung kita kurang. 8y dikurang 8y 0, tidak perlu kita tulis ya. Z dikurang 11z, hasilnya adalah negatif 10z sama dengan 28 dikurang 68, hasilnya adalah negatif 40. Yang kita cari adalah nilai z. Jadi z sama dengan negatif 40 per yang ini, negatif 10. Z sama dengan negatif 40 dibagi negatif 10. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4. Kemudian langkah keempat, setelah kita memperoleh nilai z sama dengan 4, kita melakukan substitusi. Substitusi nilai yang kita peroleh yaitu z sama dengan 4 ke persamaan
boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5. Nah, di sini saya akan memilih mensubstitusikannya ke persamaan 4 karena lebih mudah dihitungnya, ya. Yang persamaan 4 kan lebih kecil angkanya. Kita tulis dulu persamaan 4-nya. 8Y ditambah Z sama dengan 28. Nilai Z yang ada di sini kita ganti dengan angka 4. Jadi 8Y ditambah 4 sama dengan 28. 4-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi 8Y sama dengan 28 dikurang 4. Kalau positif dipindah jadi negatif. 8Y sama dengan 28 dikurang 4, hasilnya adalah 24. Y sama dengan 24 per 8. Y sama dengan 24 dibagi 8, 3. Angka kelima. Setelah kita memperoleh nilai Z sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, kita mensubstitusikan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 4 ke persamaan. Nah, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan ke-3. Di sini saya akan memilih untuk mensubstitusikannya ke persamaan 1 karena akan lebih mudah dihitung. Angkanya lebih sederhana, ya. Saya tulis dulu persamaan satunya. 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Nilai Y dengan Z yang ada di sini akan kita ganti. 2X ditambah 2Y, Y-nya kita ganti dengan 3. Segini. Ditambah 3Z, Z-nya kita ganti dengan 4. Sini. Sama dengan 22. Selanjutnya 2X ditambah 2 dikali 3, 6 tambah 3 kali 4, 12 sama dengan 22. Yang tidak mengandung variabel kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kita sisakan di ruas kirinya hanya 2X. Sama dengan 22. Positif 6 dipindah ke kanan jadi negatif 6. Positif 12 dipindah ke kanan jadi negatif 12. 2X sama dengan 22 dikurang 6, hasilnya adalah 16. 16 dikurang 12, hasilnya adalah 4. X sama dengan 4 per 2. X-nya sama dengan 2. Setelah seperti ini, kita sudah memperoleh nilai X-nya, nilai Y-nya, kemudian nilai Z-nya. Jadi tinggal kita tulis kesimpulannya. Kesimpulannya saya tulis di sebelah sini, ya. Jadi, ini tanda jadi. Himpunan penyelesaiannya adalah, nah, kalau menuliskan himpunan penyelesaian harus menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kemudian karena ini adalah titik koordinat, jadi kita menggunakan juga kurung biasa. Nah, penulisan himpunan penyelesaian kita mulai dari yang variabelnya X. Nilai dari variabel X yaitu 2. Kemudian nilai dari variabel Y yaitu 3. Selanjutnya nilai dari variabel Z yaitu 4. Tutup kurung, kemudian ditutup lagi menggunakan kurung kurawal. Seperti itu.